orang taunya scanner itu kan model yang printer, di atasnya itu ada scannernya. Ya, Kalau mau nge-scan buka tutup. Kalau scan-nya cuma 1-2 mungkin gampang lah ya. Tapi begitu butuh nge-scan-nya ratusan lembar, puluhan lembar, kan ribet gak? Itu nggak akan cukup makan waktu 1 menit, 2 menit. Pasti lama banget gitu kan. Makanya kita butuh dokumen, satu alat namanya dokumen scanner yang benar-benar pokoknya kertas tinggal taruh, otomatis kertasnya ditarik sendiri, udah jadi bentuk digital, kita udah bisa konsum, kita mau pakai kontennya sebagai apapun bisa. Kalau pakai scanner yang biasa agak susah tuh. Nah, kita bisa arahkan, oh berarti Bapak kebutuhannya seperti itu, udah menjurus banget, udah cukup kompleks, jadi pakainya mending yang model seperti ini, Pak. Ini bisa seperti ini gitu loh. Oh, saya juga baru dengar sih kalau ada. Oke, hari ini kita akan ngobrolin soal digitalisasi dan sebuah produk IT yaitu scanner. Jadi kalau buat konektor yang tahu scanner itu mungkin kebayangnya adalah sebuah printer dengan scanner di bagian atas, dan ketika harus melakukan scanning dokumen itu harus buka tutup dan sangat repot banget. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan teman saya, Bro David, dari Fujitsu Indonesia. Nah, kita akan ngobrolin soal digitalisasi ini. Dan tentu saja topik ini biasanya paling dibutuhkan ketika dokumen atau surat-surat berharga kita hilang, Bro. Yeah, biasanya benar, seperti itu. Benar banget. Kita mau ngobrolin nih, Bro, soal tren digitalisasi dokumen, terutama di masa-masa sekarang ya. Apakah digitalisasi dokumen itu menurut Bro David itu suatu hal yang penting? Kalau diomong penting sih pastinya sangat penting ya. Masalahnya gini, terutama ini kejadiannya benar-benar berasa tuh waktu kita hit pandemi kemarin. Ya kan? Sebelum pandemi semuanya itu kan serba analog, dokumen kertas apa itu masih gampang lah, karena kita ketemu orang juga sangat gampang. Terus begitu kena hit pandemi, semuanya harus stay di rumah, mau ngapa-ngapain susah. Nggak ada mau nyerahin dokumen, ngirim dokumen apa, waduh ini gimana caranya kan? Orang-orang akhirnya dengan simpelnya sadar, oh masuk ke digital itu penting banget. Betul. Ya kan? Itu sebetulnya nyambung. Anak saya waktu itu kan sekolahnya masih TK sih, Bro. Materi TK sebetulnya nggak terlalu berat ya. Bener. Dan ketika itu dianjurkan untuk sekolah online, dokumennya itu berubahnya 180 derajat. Dan sekolah-sekolah itu biasanya kerepotan. Betul. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal digitalisasi, otomatis kan kita udah terbiasa dokumen fisik gitu. Terus harus berubah digital. Nah, dari Bro David, gimana sih caranya melakukan digitalisasi itu sebetulnya susah atau gampang gitu? Kalau buat saya sangat gampang sebenarnya. Karena kalau kita ngomongin term digitalisasi sendiri itu kan sebenarnya luas. Cuman secara simple kalau dari kita individu mau perorangan ataupun secara perusahaan mungkin cara simple paling gampang untuk melakukan digitalisasi adalah merubah dokumen yang awalnya itu fisik menjadi digital. Caranya dengan apa? Dengan dibantu sebuah alat yang namanya dokumen scanner, gitu kan. Kalau yang dulu mungkin kayak tadi Bro bilang, orang taunya scanner itu kan model yang printer, di atasnya itu ada scannernya. Kalau mau nge-scan buka tutup. Kalau scan-nya cuma 1-2 mungkin gampang lah ya. Tapi begitu butuh nge-scan-nya ratusan lembar, puluhan lembar, kan ribet gak? Itu nggak akan cukup makan waktu 1 menit, 2 menit. Pasti lama banget gitu kan. Makanya kita butuh satu alat namanya dokumen scanner yang benar-benar pokoknya kertas tinggal taruh, otomatis kertasnya ditarik sendiri, udah jadi bentuk digital, kita udah bisa konsum, kita mau pakai kontennya sebagai apapun bisa. Jauh lebih simple. Itu tadi ngomongin soal scanner kan. Sebetulnya kan kita punya smartphone juga. Betul. Karena ada software scan-nya juga kan. Betul. Apa kelebihannya kita menggunakan scanner dan kita pakai handphone juga bisa gitu loh. Oke, kalau kita ngomongin kayak gitu, biasanya saya pakai analogi gini. Ketika misalnya kita mau ambil gambar, ya kan? Kita mau ambil gambar itu kan sekarang ini bisa ada 2 cara nih. Yang pertama pakai smartphone tadi dibilang, kita kamera cepret gitu kan. Sama satu lagi kita pakai yang namanya DSLR, benar-benar yang kamera, ya kan? Bedanya apa?
Kalau yang smartphone ya mungkin kalau kita bandingin hasilnya terutama kualitas image-nya antara yang smartphone dengan yang DSLR, kita dibandingkan pasti jauh akan lebih tajam, lebih jelas yang menggunakan DSLR. Kenapa? Karena yang DSLR ini adalah alat yang dipakai untuk benar-benar ngambil gambar. Smartphone fungsinya apa sih sebenarnya? Komunikasi, ya kan? Feature kameranya adalah feature tambahan. Mau itu ditambahkan software apapun itu tetap tambahan. Dia bukan spesialisasinya di situ. Sama halnya kayak scanner. Ya kan, mau kita bisa scan pakai handphone apa, oke nggak masalah, tapi kan secara kualitas pasti akan jauh lebih beda dibandingkan dengan scanner yang pure memang dia dipakai untuk mendigitalkan dokumen. Oke, saya nangkap. Jadi arahnya kalau kita mau menggunakan alat apa itu sebenarnya nggak jadi soal. Yes. Tapi kuncinya adalah kebutuhan kita dan jenis dokumen kita apa, seperti itu mungkin. Betul. Nah, kalau kita ngomong soal dokumen itu, dokumen itu kan ada dokumen yang sangat penting, ada dokumen penting, ada dokumen yang nggak penting gitu. Betul. Gimana menurut Bro David untuk penggolongan dokumen ini berdasarkan kepentingannya juga, mana yang harus kita wajib digitalkan, mana yang nggak perlu dulu gitu loh. Oke. Kalau saya bilang, mungkin saya ngambil contoh paling gampang, dokumen yang sangat penting itu contohnya kayak dokumen-dokumen di either pemerintahan atau mungkin kita bilang dokumen-dokumen zaman dulu yang di museum. Itu kan dokumen-dokumen lama yang istilahnya nggak mungkin akan ada lagi. Dan itu harus istilahnya kita lestarikan lah ya. Kalau misalnya kita selalu akses itu dokumen, interaksi dengan manusianya semakin tinggi, tingkat terjadinya kerusakan juga pasti akan tinggi. Disitulah kita butuh yang namanya digitalisasi dokumen itu. Dengan kita sudah digitalkan, posisinya kita mau akses untuk dokumen sendiri, kita tinggal lihat dokumen digitalnya. Nggak perlu lagi kita akses dokumen fisiknya, sehingga tingkat terjadinya kerusakan pasti bisa diturunkan persentasenya. Itu salah satu fungsinya dari digitalisasi itu seperti itu gitu loh. Nah, kalau berkaitan dengan kayak surat berharga, itu apakah wajib digitalisasi atau gimana? Pasti wajib. Kalau surat berharga kita ngomongin semuanya masih serba fisik, terus tiba-tiba amit-amit ada kejadian force major kayak kebakaran, banjir, gempa bumi, kayak kemarin Turki kan gempa bumi kan ya itu kan. Ketika misalnya dokumennya semuanya masih dalam bentuk fisik, terus hilang gitu kan, PR kan jadinya kan. Kalau kita sudah digitalkan, kita sudah backup dalam bentuk digital, either ke cloud storage atau apa, aksesnya gampang. Kalaupun dokumen fisiknya hilang, kita masih punya backupnya. Jadi masih aman gitu loh. Terutama kalau ini banyak kepake buat sektor-sektor industri kayak di banking itu bahkan punya aturan yang dia dokumennya mereka itu tidak boleh dimusnahkan dalam waktu 5-10 tahun untuk kebutuhan audit. Kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin kebutuhan audit, pasti kan kalau auditor kan butuh, dia nggak mungkin, saya butuh dokumen yang kemarin, nggak mungkin kan. Dia pasti, saya butuh dokumen tahun 2017, bulan April, tanggal sekian gitu kan. Kalau misalnya dokumennya masih fisik, bayangkan waktunya untuk nyari, ya kan. Terus, ya kalau kita naruh semuanya itu rapi gitu kan, nyarinya enak. Kalau misalnya dokumennya nggak rapi, penyimpanannya berantakan, susah lagi. Kalau semuanya udah digital, tinggal search by system, nomor dokumennya ini, tak di search, kasih aja ke auditor, selesai. Jauh lebih cepat. Mempermudah hidup lah sebenarnya lah gitu kan. Sebenarnya cari solusi ya. Kalau kebutuhan seperti itu kan di perusahaan pun seperti itu, Bro. Kayak perpajakan pun kita at least 5 tahun kan harus simpan dokumennya. Betul. Banyak yang kita masalah itu nota atau bond perjalanan itu kan pakai kertas thermal. Bener. Ketika dicari 3 tahun atau 2 tahun kemudian tulisannya nggak muncul udah hilang. Gitu. Bener. Makanya itu pentingnya kalau dokumen sudah digitalkan. Jadi meskipun dokumen fisiknya misalnya printingannya hilang, terutama untuk dokumen thermal ya, kita masih punya buktinya. Sewaktu-waktu kalau dicari kan masih bisa. Nih loh, kita masih ada hasil scan-scanannya gitu kan. Jadi itu sebetulnya kegunaan dari proses digitalisasi itu saya anggap itu sebagai investasi masa depan lah. Betul. Di saat ini mungkin kita nggak merasa itu suatu hal yang penting gitu. Tapi ketika dokumen itu hilang, ya kita bisa kebayang nanti berapa efeknya itu ke belakang-belakangnya itu, wah PR banget lah itu. Nah, kita nyambung nih, karena dokumen itu tadi kita ngobrol banyak dokumen penting ya, yang kita nggak sadari dan kadang kita nggak punya backupnya juga kan. Benar. Scanner pun itu kan ada yang murah, ada yang mahal. Nah, terus bagaimana nih caranya kita memilih produk yang kira-kira cocok nih dengan kebutuhannya kita nih untuk proses digitalisasi tadi itu? Biasanya kalau saya ada customer nanyain, mereka ada kebutuhan untuk digitalisasi, ada beberapa poin yang biasanya saya sering tanyain ke customer. Yang pertama,
dari sisi mereka, kebutuhan mereka scanning untuk perharinya berapa sih? Ya kan? Dari situ sebenarnya kita udah ngelihat, oh ini mereka butuh scanner yang kalau misalnya, oh saya scanning paling per hari cuma 10 lembar, paling mentok-mentok nggak nyampe 100. Ya udah, berarti kita bisa kasih yang istilahnya scanner yang jatuhnya mungkin low end, yang nggak terlalu heavy duty kalau saya bilang. Tapi kalau misalnya, waduh Pak, saya sehari bisa sampai 1.000 nih, bisa sampai 2.000. Wah, berarti kan kebutuhan scanningnya dia kan tinggi. Jadi kita nggak mungkin dong kasih scanner yang ecek-ecek, kasih istilahnya seperti itu kan. Jadi kita pasti akan arahkan, oh Bapak bisa pakai yang ini, dia bisa perharinya bisa scanning seperti itu. Seberapa banyak gitu kan, berapa ribu lembar gitu. Nah, itu yang pertama, dari sisi kebutuhannya dia per hari scanningnya berapa. Yang kedua, dokumen ini mau diapain sih? Dokumen ini mau diapain maksudnya gini. Apakah ini dokumen cuman scan selesai? Atau, oh saya butuh yang dokumen ini saya scan, tapi nanti nama filenya saya butuh di rename dengan menggunakan apa? Nomor dokumen misalnya. Atau mungkin saya butuh misalnya, pokoknya misal saya scan 100 lembar. Terus di lembar mungkin ke 1, ke 20, ke ini ada barcode-nya. Saya pengen setiap kali ada barcode itu dibikin satu file terpisah. Wah itu kan kalau pakai scanner yang biasa agak susah tuh. Nah kita bisa arahkan, oh berarti Bapak kebutuhannya seperti itu udah menjurus banget, udah cukup kompleks, jadi pakainya mending yang model seperti ini Pak, ini bisa seperti ini gitu loh. Oh, saya juga baru dengar sih kalau ada kebutuhan yang spesifik seperti itu sih Bro. Betul. Bahkan karena kita nggak kebayang ya, kita kebayangnya kan ya tiap hari saya scan sih, tapi pakai flatbed juga sih di kantor gitu kan. Ternyata ada ya kebutuhannya macam-macam sebenarnya. Jadi kedua mau dipakai apa. Terus dari sisi misalnya untuk penggunaannya sendiri butuhnya pokoknya satu komputer, satu scanner, atau satu scanner mau dirempon rame-rame istilahnya. Itu kan beda spesifikasi sendiri kan. Jadi itu juga biasanya saya tanyain. Terus yang terakhir sih saya lebih ke arah ini sih sebenarnya, secara kualitas yang pasti. Karena kualitas itu akan menentukan konten yang nantinya bisa dibaca dari sistem gitu. Karena kalau kita ngomongin scanner itu kan nggak cuman hardware doang, tapi kan pasti ada software dan ujung-ujungnya nanti hasil outputnya ini mau diapain sih, ya kan? Gitu kan. Hasil outputnya mau diapain, dan kebanyakan itu nanti ngarahnya ke beberapa solution kayak contohnya Enterprise Content Management, DMS gitu misalnya. Nah, kayak model-model DMS ataupun ECM seperti itu, mereka nggak bisa tuh pakai dokumen yang hasilnya asal-asalan. Karena biasanya dokumen-dokumen yang masuk ke dalam DMS atau ECM, dia akan dibaca seluruh kontennya. Dan ketika dokumen hasil scan-nya itu kacau dia nggak akan bisa kebaca. Ya percuma ngapain dimasukin DMS gitu kan, istilahnya seperti itu. Oke. Jadi saya nangkapnya gini Bro, kebutuhan untuk digitalisasi itu sebetulnya ada dua. Satu, kita ngomongin dari segi perangkatnya sendiri. Betul. Terus kedua adalah pengolahan dokumennya sendiri. Betul kan? Kita bahas topik pertama dulu nih, mengenai produk scannernya sendiri. Kalau kita sepakat tadi ngobrolin dokumen adalah sebuah investasi, berarti harga sebuah scanner itu diukurnya bukan dari harga scanner menurut saya, tapi diukur dari dokumen kita. Dan sebagai perbandingannya adalah mungkin waktu ya Bro. Kalau kita pilih produk yang murah, tapi waktu scanningnya itu lama, berarti pengali kerugian kita atau biaya kita waktu. Betul. Nah itu gimana caranya kita menimbangnya? Dan dari Fujitsu sendiri, ada solusi produk seperti apa ditawarkan gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau benar sih tadi yang diomongin. Jadi ketika kita ngomongin masalah waktu, time management lah kita bilangnya ya. Kalau untuk time management sendiri, ketika misalnya kita menggunakan scanner yang istilahnya slow ya, ngerepotin makainya, buka tutup dan lain sebagainya, itu otomatis kan anggap misalnya saya mau nge-scan, saya harus buka tutup. Saya bisa ngerjain untuk 100 lembar itu bisa habis sekitar 1-2 jam. Sedangkan kalau misalnya saya pakai scanner yang dia bisa high speed, dia cuma tinggal taruh, dia otomatis bisa narik sendiri, saya bisa selesai dalam waktu 10 menit misalnya. Antara 10 menit dengan 2 jam itu sendiri kan jangka waktunya itu kan jauh kan. Sisa waktunya itu saya bisa pakai untuk saya ngerjain hal lain. Jadi apa yang bisa saya kerjain itu lebih efektif istilahnya. Dan istilahnya perusahaan saya juga ngebayar saya juga enak kan kasarannya gitu kan. Wah ini anak bisa lebih efektif nih, ini anak benar-benar produktif nih istilahnya kan seperti itu. Gitu. Nah terus kedua, kalau dari produknya Fujitsu sendiri ya,
range price-nya itu dari berapa sampai berapa sih, Bro? Yang Kalau ada untuk di market ya? kisaran range price gitu kita itu kalau saya nggak salah inget ya, karena terus terang untuk pricing saya nggak terlalu ini, cuman range price kita ada yang low end itu di kisaran 4-6 jutaan, sampai yang high end-nya sendiri sampai ada yang seharga mungkin mobil. Itu balik lagi tergantung dari kebutuhan usernya sebenarnya. Betul. Karena scanner kita yang harganya sampai mahal itu pun masih banyak yang nyari. Membutuhkan. Iya. Nah, tadi berarti kan yang mahal sendiri itu selain dari segi speed ya, kecepatan, apalagi sih yang membuat kenapa harganya seperti mobil nih? Simple, misalnya kalau mungkin scanner yang biasanya dia sekali nge-scan paling cuma 50 lembar atau paling mentok-mentok 100 lembar. Dia bisa, kalau yang paling mahal kita punya itu bisa sampai 1 rim atau bahkan 1,5 rim, tergantung dari modelnya sih gitu kan. Jadi otomatis dari yang sebelumnya kalau kita nge-scan, misalnya kita nge-scan 2 rim gitu kan, dengan scanner yang maksimal dia cuma bisa nampung 100, itu kan berarti kan paling nggak 100 ppm. Berarti dia butuh sekitar 10 menit untuk 1000 lembar. Nah, sedangkan kalau misalnya pakai yang dia satu kali scan bisa sampai 1 rim, 2 menit selesai. Waktu yang dibutuhkan juga lebih ini, ya kan? Balik lagi ke situ gitu. Kalau dari segi ukuran dokumennya, seberapa besar nih yang... Nah, menariknya kalau di kita itu, produk kita itu untuk ukuran dokumen kita bagi menjadi 2 model sebenarnya. Yang satu ada A4, yang satu ada A3. Jadi, cuman bedanya gini, kalau untuk yang A4, yang penting itu lebarnya itu maksimumnya di A4, mau panjang berapapun nggak masalah. Karena kita ada beberapa model yang panjangnya bisa bahkan sampai lebih dari 6 meter, itu ada. Itu ada. Kita ada beberapa customer yang dia butuh scan itu sampai 1-2 meter, karena kalau nggak salah itu untuk kertas yang ada grafik-grafiknya apa gitu, panjang gitu kan, dia harus scan nggak boleh putus. Itu ada. Gila ya. Jadi lebarnya cuma A4 tapi panjangnya bisa sampai 6 meter, itu ada. Terus kemudian untuk A3 juga sama sebenarnya. Yang penting lebarnya tidak melebihi A3, panjang itu nggak masalah. Dari Fujitsu sendiri, itu emang kita akan dapat software ketika kita menggunakan produk scannernya nih? Kalau untuk software sendiri sebenarnya gini, kalau kita ngomongin dokumen management system atau untuk payung besarnya itu kan ECM, Enterprise Content Management jatuhnya. ECM itu sendiri sebenarnya kan ada beberapa part gitu kan. Nah, Fujitsu sendiri kita provide itu sebenarnya di part paling awalnya, yaitu di bagian capture-nya. Jadi kita memang spesialisasinya itu di bagian capture-nya. Untuk nantinya untuk memanage dan lain sebagainya, biasanya kita akan gandeng beberapa third party yang memang sudah istilahnya experience dengan kita juga gitu. Dan kita banyak melakukan ini di beberapa project-project kita yang sudah berjalan sebenarnya gitu. Oke. Jadi kalau yang di belakang itu misalkan kita pakai software secanggih apapun, kalau proses di depannya identifikasinya ini tidak berhasil, mubazir. Akan buang biaya juga gitu ya maksudnya. Betul. Karena proses di awal itu yang sebenarnya ujung tombak lah kita bilang kan. Mau diapa-apain kita kalau perang, kalau mau ngelawan musuh juga kan pasti ujung tombaknya itu dulu yang akan maju gitu loh. Nah, terus dari Fujitsu sendiri yang proses di depannya sendiri itu software seperti apa yang ada gitu di... Kalau untuk software sendiri sebenarnya kita punya beberapa software, tapi overall dari sisi software kita itu sudah dilengkapi dengan engine ataupun feature-feature yang memang sudah cukup canggih, di mana misalnya nih contoh dokumen-dokumen lama yang teksnya udah agak-agak pudar, itu kita bisa bikin tebel supaya bisa lebih kebaca. Itu bisa. Terus kemudian kalau untuk dokumen berwarna, kadang-kadang kan kalau misalnya dokumen berwarna itu ada yang agak apa istilahnya dibilang agak gelap gitu kan, kadang-kadang nggak kelihatan kontennya, kita bisa bikin lebih bright gitu kan, lebih terang. Atau mungkin contoh yang paling gampang deh, dokumen hasil fotokopian biasanya kadang-kadang suka ada tiba-tiba keluar ngeblok warna itu, yang warnanya abu-abu garis panjang gitu kan. Itu kalau kita scan kan, terutama hitam putih ya, itu kan ngeblok warnanya, ya itu kita bisa hilangkan juga. Nah, contoh-contoh kayak gitulah. Nah, itu kalau misalkan nih, saya mau dokumen fisik saya mau edit nih, bisa nggak dengan pakai scannernya Fujitsu? Saya mau scan, terus dia switch ke Word atau Excel, di mana kita bisa edit langsung tuh dokumen. Bisa, itu sudah include di dalam software bawaan kita sebenarnya. Jadi kita bisa yang namanya itu hasil scan-nya, output-nya itu nanti langsung dibuka di Word, Excel, PowerPoint, itu nggak ada masalah. Kita sudah include di dalam software kita tanpa harus bayar license tambahan.
Oh, Enaknya jadi seperti itu. beli scanner Fujitsu ini include license dari software-software yang include disediakan itu. ya? Betul, bukan software mie kocoknya ya. Tapi lebih tepatnya Software untuk pengolahannya atau software untuk konverternya istilahnya. Itu sudah ada di dalamnya. Oke. Jadi udah nggak perlu lagi pakai software tambahan lain gitu. Nah, ini bro, saya mau sedikit bahas. Tahun di pemilu sebelumnya nih, saya kan dengar-dengar udah menerapkan sistem digitalisasi Betul, ya. betul, Mungkin betul. dokumen atau surat suaranya atau hasil perhitungannya semua digitalisasi, dimasukkan ke sebuah cloud mungkin atau server di mana semua bisa diaudit ulang gitu. Betul. Tahun 2024 kan kita akan ada pemilu yang skalanya lebih besar gitu kan. Nah, saya pengen tahu nih penerapannya dengan sistem digitalisasi teknologi Fujitsu. Ada nggak sih study case yang, dengan sistem digitalisasi ini semuanya akan lebih mudah, lebih cepat, lebih canggih gitu misalnya? Sebenarnya sih kalau untuk pemilu sendiri memang ya di tahun kemarin juga sebenarnya kita ikut berpartisipasi juga gitu kan. Nah untuk yang di tahun ini juga yang saya dengar kebutuhannya akan jauh lebih gede karena jatuhnya kan mungkin kalau yang sebelumnya masih terbagi-bagi ya pemilu ya. Kalau yang tahun depan 2024 itu kan serentak semuanya itu jadi satu. Dan pasti kebutuhannya akan sangat-sangat besar. Nah, untuk kebutuhan di pemilu sendiri sebenarnya kalau untuk scanning itu kan lebih, kalau di Indonesia ya itu lebih banyak dipakai untuk proses backup digital sebenarnya. Karena ketika misalnya terjadi sengketa dalam pemilihan gitu kan. Ada buktinya. Ada buktinya. Kalaupun misalnya bukti fisiknya hilang atau mungkin dihilangkan istilahnya kan, masih ada backup secara digital. Itu kalau di Indonesia dipakainya seperti itu. Cuman kalau kita ngomongin secara lebih advance-nya, saya lupa untuk di negaranya di mana, tapi ada satu case itu salah satu study case yang kita punya juga waktu itu. Jadi di negara tersebut mereka menggunakan sistem scanner itu. Jadi ketika mereka melakukan pemilihan, misal mereka mencentang suaranya, scan dia langsung otomatis kebaca karena dia menggunakan teknologi yang namanya OMR, Optical Mark Reader. Jadi dia ngebaca marking yang ada di surat suara dan itu langsung dibaca dan langsung secara real time dia bisa istilahnya, oh ini dapat suara 1, oh ini dapat suara 2. Jadi penghitungannya juga jauh lebih cepat. Gitu, itu sudah digunakan di luar negeri sebenarnya. Cuman di kita sayangnya belum se-advance itu. Oke, gitu. Kita udah ngobrol panjang soal dokumen digital system, tentang digitalisasi dan lain-lain. Mungkin statement terakhir nih. Jadi buat konektor yang penonton YouTube channel kita, itu kan tentu saja punya banyak sekali ya pertanyaan terkait digitalisasi karena saya yakin banyak sekali yang awam nih. Banget. Gimana sih caranya dalam memilih produk yang tepat atau saya ingin nih mendigitalkan dokumen misalkan perpustakaan atau universitas atau sekolah, tapi kan steppingnya itu nggak semudah beli scanner selesai masa lalu. Betul. Kan banyak tahap yang harus dilewati gitu loh. Bisa ngasih tips-tips nggak buat yang nonton video ini gitu? Kalau untuk tips sebenarnya simple sih kalau dari saya sih. Basically ketika misalnya ada kebutuhan seperti itu, dari kita sih pasti kita akan siap membantu. Bisa kontak kita, either mungkin bisa kontak ke SAK juga kan sebagai partner kita di sini. Jadi nanti dari situ kita bisa gali nih kebutuhannya seperti apa supaya nantinya kita nggak mau user-user kita atau customer kita, pengguna kita itu istilahnya nggak beli kucing dalam karung, tapi mereka benar-benar beli satu barang, satu solusi yang memang mereka butuhkan dan sesuai dengan apa kebutuhan mereka. Seperti itu. Jadi kuncinya jangan terjebak dari segi pricing-nya dulu. Yes, betul. Yang pertama kita harus benar-benar mapping dulu ya. Betul, mapping. Skalanya itu sebesar apa, terus dokumennya jenisnya kayak gimana. Betul, mungkin size-nya dokumennya gede kecilnya, terus berapa banyak yang mau di-scan, tingkat kebutuhan scanningnya mau dipakai buat apa, ya itulah banyak poin-poin yang kita bisa bantu untuk memperjelas dari sisi customer. Oh, nanti memang kita ternyata kebutuhannya seperti ini, jadi bisa menggunakan produk yang ini gitu. Jadi sebetulnya kalau konektor sekalian mau kontak ke Fujitsu sendiri itu bisa mungkin ya via website? Bisa via website kita. Di website kita bisa cari aja di Google Fujitsu Indonesia atau itu nanti ada kayak semacam linknya untuk kontak ke kontak center kita juga ada, atau mungkin langsung direct line ke hotline kita ada juga di web, saya lupa untuk nomornya sendiri. Jadi semuanya ada di web kok sebenarnya gitu. Jadi intinya buat kalian yang sedang butuh solusi digitalisasi
Yang pertama, jangan takut kontak Fujitsu ya. Yes. Karena itu akan lebih mempermudah persoalan kalian gitu. Yeah. Oke, thank you ya Bro David untuk Sama-sama. waktunya, kita udah ngobrol banyak. Jadi buat kalian yang sedang membutuhkan solusi digitalisasi dokumen dan lain-lain, mungkin Fujitsu kalian bisa pertimbangkan. Kalau butuh solusi, kalian tinggal kontakannya direct ke Fujitsu Indonesia, kan ada timnya yang mampu membantu memberikan solusi terbaik ya. Oke, thank you. Kita ketemu lagi di konten-konten kita selanjutnya. Bye.